Kali ini kita akan bedah laporan terbaru tentang industri asuransi di Indonesia. Dan wah, ternyata ceritanya menarik banget karena ada dua sisi yang sangat-sangat kontras di dalamnya. Oke, kita langsung aja ya. Pertanyaan besarnya tuh Bini, jangan-jangan ini sebenarnya dua industri yang beda banget, tapi ada di bawah satu atap yang sama. Soalnya data kuartal 3 2025 nunjukin kalau sektor asuransi jiwa sama asuransi umum itu jalannya udah kayak langit dan bumi. Jadi, laporan kuartal ini nunjukin gambaran yang agak campur aduk ya. Di satu sisi ada pertumbuhan, tapi di sisi lain tekanannya juga lumayan berat. Nah, biar jelas, kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari asuransi jiwa dulu. Oke, cerita pertama, asuransi jiwa. Kalau kita lihat sekilas, sektor ini kelihatannya lagi stagnan nih pertumbuhan preminya. Tapi jangan salah, di balik angka-angka itu ada pergeseran yang menarik banget yang sedang terjadi. Nah, kalau kita lihat dari luar, kelihatannya sehat banget loh. Rasio modalnya atau yang biasa disebut RBC, singkatnya dari Risk Based Capital, itu tembus 487%. Gila kan? Jadi RBC ini kan ngukur seberapa kuat modal perusahaan buat nanggung resiko. Aturan minimal dari regulator aja cuma 120%, lah ini jauh banget di atas itu. Artinya modal mereka tebel banget. Tapi, disinilah anehnya. Modalnya boleh tebal, tapi ternyata bisnis utamanya malah rugi. Loh, kok bisa? Nah, ini kelihatan dari combined ratio atau rasio gabungannya yang ada di angka 109%. Artinya, gampangnya pengeluaran buat bayar klaim dan biaya operasional itu lebih besar daripada duit premi yang masuk. Jadi, combined ratio itu apa sih sebenarnya? Anggap aja ini rapor kesehatan operasional mereka. Kalau angkanya di atas 100%, itu udah lampu merah. Artinya, bisnis jualan polisnya yaitu nombok, nggak untung. Dan salah satu penyebabnya ya ini. Bisa kita lihat di sini pertumbuhan pendapatan preminya tuh datar, malah sempat turun sedikit 1,5%. Ini jadi tantangan besar, artinya apa? Ya artinya mereka lagi susah cari nasabah baru. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata selera nasabah juga lagi berubah drastis. Produk asuransi yang ada investasinya, yang kita kenal sebagai PIDE, preminya anjlok 8,5%. Orang-orang sekarang lebih milih produk asuransi tradisional yang murni buat perlindungan. Ya, ini juga karena ada aturan baru sih yang ikut mendorong tren ini. Tapi tunggu dulu. Walaupun bisnis utamanya rugi, industrinya secara keseluruhan masih untung besar loh, labanya 8,3 triliun rupiah. Kok bisa? Nah, ini dia kuncinya. Duitnya bukan dari jualan polis, tapi dari hasil investasi yang naiknya gila-gilaan sampai 29%. Jadi keuntungan mereka ini ditopang sama jagonya mereka muterin duit, bukan dari bisnis intinya. Ini jadi pertanyaan besar juga sih, model bisnis kayak gini bakal kuat sampai kapan ya? Oke, cukup soal asuransi jiwa. Sekarang kita pindah ke cerita kedua, asuransi umum. Dan siap-siap, karena di sini ceritanya beda 180 derajat. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Coba kita bandingin langsung. RBC, asuransi umum, emang sedikit lebih rendah, di 377%. Tapi ini masih sehat banget. Nah, yang paling penting, lihat combined ratio-nya. Cuma 68%. Artinya apa? Bisnis utama mereka untung besar. Jauh banget kan dari asuransi jiwa tadi? Dan beda sama asuransi jiwa yang preminya gitu-gitu aja, asuransi umum ini justru tumbuh sehat 5,8%. Artinya, bisnisnya terus berkembang, terus berekspansi. Terus, duitnya datang dari mana aja nih? Paling gede itu dari asuransi properti. Tapi yang perlu jadi catatan, coba kita lihat sisi klaimnya. Ternyata yang paling banyak bayar klaim itu dari asuransi kredit sama kesehatan. Nah, ini sinyal nih, ada risiko yang mesti diwaspadai di sektor-sektor itu. Dan ini ada satu lagi lampu kuning. Coba kita fokus ke asuransi liabilitas deh. Pertumbuhan preminya sih oke, 24%. Tapi, lihat pertumbuhan klaimnya, meroket sampai 51,5%. Wah, ini timpang banget. Jelas ini harus jadi perhatian serius buat industrinya. Oke, kita udah lihat angka-angka kinerjanya. Sekarang coba kita lihat gambaran besarnya. Ada beberapa langkah penting dari regulator yang tujuannya buat melindungi kita sebagai konsumen dan bikin industrinya lebih stabil. Salah satunya, OJK baru aja ngeluncurin database agen dan polis. Ini keren banget sih, kayak jadi satu sumber kebenaran gitu. Jadi sekarang kita bisa langsung cek agen asuransi itu beneran terdaftar atau enggak, cuma dengan scan QR code. Ini langkah penting banget buat bangun kepercayaan. Nggak cuma itu, sebentar lagi juga bakal ada program penjaminan polis. Ini yang jalanin LPS,
Fungsinya kayak jaring pengaman gitu. Jadi amit-amit kalau ada perusahaan asuransi bangkrut, uang kita sebagai pemegang polis tetap aman. Jelas ini bakal bikin masyarakat jadi lebih percaya sama asuransi. Nah, kita udah lihat kondisi di dalam negeri, baik dari sisi bisnis maupun aturannya. Sekarang, gimana kalau kita bandingin sama negara-negara tetangga? Coba kita intip sedikit prospek regional buat tahun 2026, biar dapat gambaran yang lebih luas. Kalau kita lihat se-Asia, prospeknya kelihatan positif sih. Asuransi umum profitnya diprediksi bakal stabil, terus asuransi jiwa juga bakal tumbuh walaupun nggak sekencang dulu. Dan ternyata tren yang terjadi di Indonesia kayak asuransi umum yang fokus ke kualitas underwriting atau asuransi jiwa yang bergantung ke investasi itu emang sejalan sama apa yang terjadi di negara-negara lain di Asia. Tapi ada satu tantangan besar yang kelihatan di depan mata, biaya bencana alam yang makin mahal. Laporan ini secara khusus ngasih peringatan soal potensi lonjakan klaim gara-gara banjir dan longsor di Sumatera. Ini pengingat yang telak banget ya soal resiko finansial dari bencana alam. Nah, ini yang akhirnya bawa kita ke pertanyaan penutup. Setelah kita bedah semua data dan tren ini, pertanyaannya jadi, apa industri asuransi kita ini udah benar-benar siap buat ujian besar selanjutnya? Ujian yang mungkin datang bukan dari pasar, tapi dari alam. Karena, ya, pada akhirnya, ujian ketahanan yang sesungguhnya itu mungkin bukan cuma soal angka di laporan keuangan, tapi soal seberapa siap mereka menghadapi hal-hal tak terduga yang ada di depan kita. Sebuah pertanyaan yang menarik buat kita pikirkan sama-sama.